Ya, Kiki Fatmala juga ya sudah sangat menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Bahkan dia berpesan terakhir buat suami dan seluruhnya, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Akhirnya setelah 6 kali kita harus berangkat ke Singapura untuk cek dengan dokter yang sama yang kasih kita obat. Di sana dilakukan PET scan dan MRI otaknya. Ternyata ya bersyukur sekali hasilnya bagus. Di MRI otaknya nggak naik ke otak, kansernya nggak lari ke otak, karena yang paling dekat dari paru-paru kan di tulang belakang dengan otak nggak ada masalah, dan dokter bilang wah ini hasilnya bagus sekali, bisa stop kemo. Aku yang terima kasih Tuhan, kemo tuh rasanya nggak enak banget. Aku bisa stop kemo yang ke-6 dan kata dokternya ini hasil yang udah the best hasil. Nggak bisa lebih bagus ya. Nggak bisa lebih bagus lagi dari ini. Kalau mau stop udah oke, bisa stop gitu. Tapi bisa juga lebih bagus lagi. Imunologinya dilanjutin. Imunologi harus 6 bulan lagi. Ya, 6 bulan lagi aku harus imunologi. Per 3 minggu. Per 3 minggu imunologi harus aku infus imunologi. Terus sama cek darah per 3 minggu. PET scan 2 kali lagi. PET scan 2 kali lagi tahun ini, tahun depan harus juga PET scan 2 kali lagi. Jadi harus tetap dipantau. Itu pun harus harus terus selama 3 tahun. 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan harus dicek terus biar benar-benar ngomong cancer free itu lepas 3 tahun. Tapi sekarang belum ya. Kan cancer free enggak, kan semua orang ada cancer, cuma cancer Kiki udah tidur, tumornya hampir nggak kelihatan lagi sama sekali. Itu juga harus lanjutin imunologi aja buat badannya kuat aja. Bahkan cuma imunologinya per 3 minggu. Imunologi. Itu cuma setengah jam. Ya di infus setengah jam. Hari ini suster datang sama dokter. Hari ini juga infus tiap 3 minggu jalanin. Ini benar-benar kita selalu bilang ini mukjizat. Ya. Masalah tetap ada, tapi pertolongan Tuhan itu menyertai kita selalu. Sampai kita kadang-kadang gini. Nggak percaya. Ya, saya dari dulu namanya critical thinking. Saya nggak percaya dengan gitu. Kerja saya mau cek detail-detail kan, tapi yang jalanin ini 5 bulan ini semua hari, every week ya ada miracle. Mau dari obatnya, mau dari dokternya bisa datang, mau sembuh dari COVID. Tuhan kasih kemudahan, mukjizat. Saya selalu ngomong ke Kiki, kan kalau lampu merah harus stop, kuning slow down. Kalau hijau, kami di selama 5 bulan ini lampu hijau terus. Sekali-sekali ada kuning, kayak kena COVID kan kuning, tapi jalan terus kemonya. Ya masalah tetap ada, tapi diberi kemudahan dengan diberi jalannya. Sejumlah kenangan yang tidak terlupakan bersama Kiki Fatmala diurai oleh Pendeta Debbie Bashir. Dari perjumpaannya dengan Kiki Fatmala, Pendeta Debbie pun benar-benar merasakan betapa teguh dan dalamnya iman Kristiani sahabatnya ini. Imannya itu pun terlihat dari cara Kiki ketika menanggapi sakit dan penyakitnya. Dalam kondisi tersebut, Kiki pun tidak menyerah dalam imannya akan Yesus Kristus. Bahkan, imannya pun justru semakin teguh dan terus bergantung kepada Tuhan, meski ia pun menyadari bahwa hidupnya tidak lama lagi. Justru, di saat genting itulah seseorang diuji. Bahkan yang mengejutkan, Kiki pun justru meneguhkan suami dan keluarganya agar jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun yang terjadi. Pengalamannya akan cinta dan kasih Tuhan yang ia rasa begitu agung membuat Kiki pun menurut Pendeta Debbie memiliki cara pandang sendiri terhadap hidup dan dunia ini. Itulah pula mengapa Kiki Fatmala juga tidak mau orang banyak tahu tentang penyakit yang dideritanya, di mana ia pun tahu akan merenggut nyawanya. Karena dia memang memilih untuk bergumul ya bersama Tuhan, dan kita menghargai itu. Bahkan memang dia nggak mau dibawa ke rumah sakit karena dia tahu bahwa ya hidup itu ya hidupnya itu adalah milik Tuhan. Jadi ya suaminya juga menghargai, dia maunya seperti itu di rumah. Tapi saya waktu ketemu dia cantik sekali ya mukanya, padahal itu nggak dandan ya, tapi cantik sekali, dan dia sangat siap untuk bertemu dengan Tuhan. Dia sudah menyiapkan semuanya dan itu luar biasa. Kita kan mendengar juga kesaksiannya dia di YouTube ya.
dia diundang teman saya di Surabaya, dia bersaksi bahwa dia mengalami Tuhan secara pribadi dan itu yang mengubahkan kehidupannya, cara pandangnya terhadap dunia dan juga imannya bertumbuh. Bahkan yang terutama dari seorang manusia itu kan ketika dia akan menghadapi kematian. Ya, semua kita lah satu saat akan dipanggil Tuhan, dan yang paling penting dia mau siapapun dia, mau artis, mau orang kaya, yang terpenting ketika menghadapi kematian itu loh, ya kita semua juga akan berhadapan. Apakah kita siap atau tidak itu yang menentukan iman kita. Tapi ya Mbak Kiki itu dia sangat siap ya. Saya bahkan sempat pegang tangannya, saya berkata, Ki, ingat ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan dia pegang tangan saya erat, saya masih bisa merasakan. Dia bilang, amin Ibu Debbie, amin, Kiki percaya. Dan itu luar biasa ya. Dan kita berdoa supaya suami dan saudara, keluarga, adiknya terutama yang perempuan bisa mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Dari pengakuan Pendeta Debbie Bashir yang mengungkap kebaikan artis Kiki Fatmala selama hidupnya